Selamat pagi, Shalom, damai di hati. Baiklah ibadah evangelisasi Kolom, hari ini Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020 kita mulaikan. Ajakan beribadah. Marilah kita berdiri, kita mulaikan ibadah saat ini dengan menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan.
Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Tertabislah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita berdoa. Mari berdoa. Di pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap kasih karunia, untuk setiap berkat yang Tuhan perkenankan untuk kami boleh rasakan. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk nafas hidup yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Dan ketika kami hendak beraktivitas, baik itu di rumah kami masing-masing, maupun kami yang akan beraktivitas di luar rumah, karena tugas kerja dan tanggung jawab kami, terlebih dahulu kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Kami rindu untuk menyanyi memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkenan untuk ibadah kami di pagi hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa dalam hidup kami seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami jauh dari firman Tuhan. Itu sering membuat kami berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini Tuhan kami membawa pengakuan dosa kami kepada Tuhan dan memohon pengampunan yang berasal dari Tuhan. Biar kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan itu boleh menuntun hidup kami ada dalam perubahan budi, sehingga hidup kami betul-betul boleh berkenan kepada Tuhan. Berkati hamba yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati persiapan hamba boleh diperlengkapi oleh Tuhan, agar sebentar boleh menyampaikan firman, dan firman itu betul-betul boleh memberkati kehidupan kami semua. Engkau berfirman, kami mendengar. Amin. Ya, saudara-saudara, pembacaan kita di pagi hari ini diambil dalam pembacaan warga Gemim di Minggu Berjalan, yaitu dalam kitab Yunus. Yunus pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Yunus pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah judul, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia.
dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layaklah engkau marah." Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Sampai di sana firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi dalam NKB nomor 203. Adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Ya, saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, mengucap syukur ketika saat ini dalam situasi kita masih dibatasi untuk beribadah, kegiatan ibadah evangelisasi kita kembali laksanakan di rumah kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Dan tentunya selalu ada makna dari setiap peristiwa kehidupan. Demikian juga dengan peristiwa yang sementara orang rasakan sekarang. Ketika situasi dan kondisi tidak memungkinkan orang untuk beraktivitas lebih di luar rumah, bahkan beribadah pun harus di rumah masing-masing, maka situasi tersebut harus kita tetap maknai dalam syukur kepada Tuhan. Karena untuk segala sesuatu yang Tuhan perkenankan untuk boleh kita alami, kita percaya itu adalah satu hal yang baik.
dalam hidup kita. Mungkin kebaikan Tuhan tersebut belum dapat orang pahami sekarang, tetapi kita percaya bahwa kebaikan Tuhan tersebut akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita ketika kita terus berharap kepada Tuhan. Dan di pagi hari ini kita membaca dalam pembacaan kita dalam perjanjian lama, yaitu kitab Yunus. Yunus 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Satu pembacaan tentu yang sudah sering kali orang baca. Baik ketika orang masih anak sekolah minggu, orang so remaja, pemuda, bahkan so lansia. Kitab Yunus ini merupakan satu pembacaan yang so lebih dari satu kali kita baca dan kita renungkan. Oleh sebab itu, awal cerita, inti cerita, bahkan akhir cerita, saya percaya orang so tahu bersama. Dan ketika kita melihat judul dari Yunus 4, ayat 1 hingga 11, Alkitab memberikan judul, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Dan kita hubungkan dengan judul atau tema mingguan dalam MTPJ, di sana ditulis Allah mengasihi semua bangsa. Satu kalimat yang sama yang berkata Allah mengasihi. Kalau MTPJ bilang Allah mengasihi semua bangsa, sementara untuk Alkitab ditulis Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, kasih Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih Allah begitu nyata dalam kehidupan kita. Itu tidak hanya terjadi dalam orang kehidupan saat ini, tetapi sejak zaman perjanjian lama, orang sudah tahu bersama bahwa Allah sangat mengasihi umat ciptaannya. Bukan cuma terbatas pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kasih Allah mampu menembus batas sampai kepada orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan pun Tuhan perkenankan untuk merasakan kasih Allah tersebut. Dan ternyata dalam kitab Yunus pasal 4 ini, kasih Allah tersebut menjadi alasan untuk Yunus ada dalam situasi di mana dia marah. Di mana ayat 1 di sini ditulis, tetapi hal itu sangat menyesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Saudara-saudara, situasi ini menggambarkan bagaimana seorang yang Tuhan pakai secara luar biasa ternyata juga bisa ada dalam situasi marah. Torang semua saudara-saudara pun dalam torang kehidupan mungkin pernah merasakan yang namanya marah. Dan ketika alasan Yunus untuk marah saat itu karena Tuhan sayang kepada bangsa Niniwe. Bahkan kalau torang cermati dalam pembacaan ayat-ayat selanjutnya, di sini Yunus bukan cuma satu kali marah, tetapi ada dua alasan dalam Yunus 4 ini, Yunus ada dalam situasi marah. Yang pertama karena Allah mengasihi bangsa lain, yang kedua ayat 9 bilang, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Di sini menggambarkan alasan yang pertama Yunus marah karena kasih Allah atas Niniwe, dan alasan kedua kenapa Yunus marah karena pohon jarak yang dikasih oleh Yunus itu harus mengalami yang namanya kematian karena ada ulat jarak yang merusak pohon itu. Saudara-saudara, dua alasan yang saling bertolak belakang. Kalau pertama itu karena kasih kepada bangsa lain, makanya Yunus marah. Sementara yang kedua karena Yunus kasih kepada pohon jarak, menjadi alasan untuk dia marah. Banyak alasan saudara-saudara dalam torang kehidupan yang membuat orang bisa marah. Entah itu torang marah kepada torang keluarga, torang orang tua, torang anak-anak, atau juga mungkin torang marah kepada orang lain karena mungkin torang diperlakukan tidak adil, atau ketika hak-hak kita itu tidak dianggap oleh orang lain. Ada begitu banyak alasan saudara-saudara torang ada dalam situasi marah. Bahkan ketika saat ini torang lihat di media-media sosial ada banyak tayangan-tayangan yang mau memberikan pesan kepada kita bagaimana orang-orang marah karena pembatasan-pembatasan
yang dilakukan oleh pemerintah ketika situasi saat ini kita sementara menghadapi pandemi virus corona. Orang tidak pakai masker, dapat marah dari petugas dan dorang balik marah ke petugas. Ketika pun ada masyarakat yang berkumpul, petugas datang kasih bubar, dorang marah. Dan ada begitu banyak contoh-contoh lain, saudara-saudara, yang mau ditunjukkan dalam torang kehidupan bagaimana saat ini orang begitu mudah sekali untuk ada dalam situasi yang gampang marah, cepat juga untuk marah. Bahkan ketika himbauan agar torang tetap di rumah, situasi di rumah pun ketika mungkin torang kurang selalu baku dapat dengan torang pe orang tua, suami kurang selalu sama-sama dengan istri, juga bisa menjadi alasan torang cepat atau gampang sekali marah. Ada ungkapan bilang, tasontong sadiki tapela besar. Dan situasi-situasi seperti itu saudara-saudara menggambarkan kepada kita betapa mudahnya torang ada dalam situasi yang membuat orang tidak mampu kontrol torang pe emosi dan membuat kita marah. Pernahkah terbersit dalam pikiran kita bahwa marah itu sebenarnya adalah pemberian Tuhan dalam torang pe hidup. Dalam pembelajaran tentang emosi, di sana dikatakan bahwa marah merupakan salah satu emosi dasar pada manusia dibandingkan dengan emosi-emosi yang lain. Karena di sana disebutkan ada 6 emosi dasar manusia, yaitu bahagia, sedih, jijik, takut, terkejut, dan marah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika orang berbicara tentang Yunus pe marah, maka orang pun mencoba menghubungkan hal tersebut dengan keadaan kehidupan kita saat ini. Ada begitu banyak hal saudara-saudara yang mungkin orang rasakan dalam orang kehidupan yang membuat kita sulit untuk mengontrol orang pe emosi dan membuat kita gampang sekali marah ke orang lain. Saudara-saudara, ternyata kemampuan untuk tidak dapat mengontrol emosi dapat berakibat fatal kalau orang pe marah itu tidak mampu untuk orang kontrol. Marah itu ternyata harus cerdas, marah itu harus bisa dikendalikan, bahkan marah itu harus fokus pada solusi. Kalau kita ada dalam pola pikir seperti itu, maka sikap marah tersebut tidak akan memberikan dampak negatif, tetapi akan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Seorang filsuf Aristoteles, dia berkata, semua orang bisa marah dan itu sangat mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat, cara yang tepat, dan tujuan yang tepat, itu yang susah. Di sini mau digambarkan saudara-saudara, bagaimana ternyata marah itu sebenarnya kalau orang mampu kelola dengan baik, maka itu akan memberikan dampak yang baik. Marah yang cerdas, DP contoh ketika orang mampu memikirkan efek dari orang pemarah itu dalam jangka waktu yang panjang. Kalau orang mungkin cuma marah-marah tanpa memikirkan dampak dari orang pemarah di kemudian hari, maka pasti marah itu tidak akan memberikan dampak yang baik. Marah yang bisa dikendalikan, artinya dalam orang ada dalam situasi yang marah, maka orang harus mampu mengontrol kata-kata orang ketika orang marah. Kalau orang pe kata-kata ketika orang marah itu justru terlalu menyakitkan hati orang lain, mendiskriminasi orang lain, maka pasti marahnya orang itu akan membuat orang lain itu tersinggung, dan itu juga bisa berakibat tidak baik dalam orang kehidupan. Marah yang fokus pada solusi adalah marah yang ketika orang marah kepada seseorang, maka orang pun harus mampu menawarkan solusi. Ketika orang marah, misalnya orang tua marah kepada anak atau guru marah kepada murid, maka ketika marah orang harus mampu memberikan solusi. Ketika orang lihat di situ ada masalah, agar marah tersebut bisa memberikan hasil yang baik atau dampak positif dalam orang kehidupan. Kalau orang tidak mampu mengontrol orang pemarah, orang tidak mampu mengendalikan orang pemarah dalam orang kehidupan, maka pasti
cuma hal-hal negatif yang akan torang jumpai. Tetapi ketika torang mampu menyalurkan torang pemarah itu pada hal-hal yang positif, sama ada yang kita bilang tadi, torang harus marah dalam tanda kutip, marah yang cerdas, marah yang bisa dikendalikan, dan marah yang fokus pada solusi, maka hasil yang baik akan torang dapat ketika mungkin torang ada dalam situasi yang marah-marah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika torang belajar dalam kitab Yunus, dalam situasi dia tidak suka Tuhan mengasihi bangsa lain dan dia marah, maka mungkin di sini torang lihat Yunus tidak menjadi satu pribadi yang ketika dia marah, dia itu cerdas. Ketika dia marah, dia itu mampu mengendalikan dia amarah. Dan ketika dia marah, dia fokus pada solusi. Tetapi ketika Yunus tidak memiliki ketiga hal itu, hal yang dilakukan oleh Yunus, yaitu dia berdoa kepada Tuhan. Dan di sini kita lihat isi doa dari Yunus menggambarkan keluh kesah Yunus kepada Tuhan akan apa yang membuat DP kegelisahan hati. Torang banyak kali kalau torang marah, torang sulit sekali untuk berdoa kepada Tuhan. Torang lebih cenderung mengungkapkan torang kekesalan, torang marah itu di sosial media, misalnya di Facebook. Dan itu tidak jarang bukannya memberi dampak yang baik kepada torang, bukannya memberi jalan keluar daripada torang masalah, justru menambah torang masalah. Bahkan membuat torang masalah itu tidak ada dalam jalan keluar yang terbaik. Oleh sebab itu, belajar dari kitab Yunus 4 di sini, ketika torang sulit untuk memiliki pengendalian emosi ketika torang marah, maka hal yang harus torang lakukan yaitu kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika torang mampu menempatkan doa sebagai salah satu bentuk hal torang melampiaskan torang pemarah, maka itu akan memberikan sukacita dalam torang kehidupan. Memang ketika kita disakiti, sulit sekali torang untuk memaafkan orang tersebut. Yang pasti torang akan ada dalam situasi membuat orang marah, bahkan sangat marah terhadap orang itu. Tetapi kita harus menjadi pribadi yang mampu untuk melihat bahwa memaafkan orang lain bukan karena mereka layak mendapatkan pengampunan, tetapi karena kita layak mendapatkan kedamaian. Ketika torang ada dalam pola pikir seperti itu, saudara-saudara, maka saya percaya torang akan mampu mengelola torang amarah untuk hal-hal yang baik. Bahkan ketika pun torang ada dalam situasi tidak mampu untuk mengelola torang amarah, mari sekali lagi torang belajar dari Nabi Yunus, yaitu dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mampu memberikan segala sesuatu yang mungkin menjadi kegelisahan hati Yunus. Memang Tuhan jawaban Yunus ketika Yunus berdoa kepada Tuhan tidak dalam bentuk sama seperti yang Yunus harapkan. Bahkan Tuhan jawaban justru dalam bentuk pertanyaan ketika Yunus berdoa. Itu orang lihat dalam ayat 4, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Selanjutnya juga dalam ayat 9, tapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Di sini mau digambarkan kepada kita, saudara-saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka terkadang doa yang torang sampaikan kepada Tuhan tidak dijawab sesuai dengan torang harapan, tidak dijawab sesuai dengan torang keinginan, tetapi doa kita akan Tuhan jawab sesuai dengan torang kebutuhan. Oleh sebab itu sekali lagi, ketika kita hendak beraktivitas di sepanjang hari ini, bahkan ketika torang ada dalam pembatasan untuk beraktivitas, torang cuma boleh di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah, mari torang senantiasa mampu untuk mengelola torang emosi, agar torangnya tidak gampang marah, bahkan marahnya torang itu tidak membuat torang jatuh dalam hal-hal yang merugikan torang, bahkan menuntun torang ada dalam dosa kepada Tuhan. Kalaupun torang mungkin ada dalam situasi yang membuat kita marah, sekali lagi mari torang bawa torang kehidupan kepada Tuhan dan yakin dan percaya Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam torang hati, dan itu boleh menuntun torang untuk terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin.
Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, dan sambil memberikan persembahan kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersukacita Tuhan, ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk ada dalam ibadah evangelisasi. Dan ketika ibadah tersebut boleh dilaksanakan di rumah kami masing-masing, dalam keluarga kami masing-masing, kami percaya bahwa ada hal yang baik yang kami belajar di sana. Kami boleh mengajak keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, untuk ada dalam persekutuan keluarga, memuji dan memuliakan Tuhan bersama. Bahkan di dalamnya kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah kami baca dan renungkan tersebut, Tuhan berkati agar itu boleh mengubahkan iman kami, bahkan memperbaiki setiap hal yang tidak baik dalam hidup kami sehari-hari. Oleh sebab itu, perbaharui terus kami Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang rindu untuk senantiasa datang kepada Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan. Diberkati persembahan yang sudah kami berikan, besar kecilnya persembahan tersebut Tuhan berkati, agar itu boleh berguna untuk setiap pekerjaan pelayanan ketika persembahan itu dipergunakan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, jemaat kami Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Setiap tugas kerja mereka Tuhan berkati, baik itu yang hanya dilaksanakan di rumah kami masing-masing, maupun kami yang harus beraktivitas di luar rumah karena tuntutan pekerjaan kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak baik. Biar kiranya kami tetap merasakan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, itu betul-betul Tuhan nyatakan bagi kami dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini. Diberkati Tuhan, pemerintah kami dari pusat hingga ke desa, bahkan terlebih khusus yang ada di desa Talikuran Raya. Kumtua Bapak Yeri Stephen Tambun SH, Kumtua Ibu Elsie Kaunang Wowor bersama dengan perangkat pemerintah yang ada, dianugerahkan Tuhan kekuatan, kesehatan, kesabaran, hikmat dari Tuhan. Bahkan roh taat dan takut Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Mampukan mereka ketika memimpin kami sebagai pemerintah kami, mereka boleh menghadirkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Diberkati gereja kami Tuhan, Gemim Nasaret Talikuran. Kiranya dalam pelayanan kami Tuhan, kami tetap senantiasa mengandalkan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kami upayakan untuk memberikan pelayanan kepada jemaat yang ada di Nasaret Talikuran, itu terus diperlengkapi oleh Tuhan. Mampukan kami selaku hamba-hamba Tuhan, selaku pendeta-pendeta, selaku pelayan khusus, bahkan orang-orang yang memberi diri dalam upaya untuk tetap menjalankan roda pelayanan di jemaat kami, itu disertai oleh Tuhan. Ada kekuatan kesehatan, ada hikmat dari Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan terus Tuhan nyatakan agar pelayanan kami betul-betul boleh menyentuh semua jemaat yang ada. Diberkati jemaat kami Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Segala sesuatu yang kami perlukan, Tuhan yang akan terus mencukupkan. Bahkan kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat mungkin yang ada dalam pergumulan-pergumulan hidup.
Mereka yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Mereka yang ada dalam masalah ekonomi, ataupun masalah-masalah yang lain yang sementara mereka hadapi, kami membawa semuanya itu kepada Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Oleh sebab itu, Tuhan perkenankan kami boleh melihat jalan keluar tersebut, dan ketika kami senantiasa tetap merasakan kasih bahkan berkat Tuhan, kami tetap terus memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk dokter, para medis, juru rawat yang memberikan hidup mereka berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pasien yang sementara dirawat di rumah sakit akibat virus corona. Engkau pun menjaga melindungi mereka Tuhan, memperlengkapi mereka dengan segala sesuatu yang mereka perlukan, memberikan terus mereka kuat dan sehat, menjauhkan mereka Tuhan dari virus corona yang mungkin dapat terkena bagi para medis kami Tuhan. Bagi orang-orang pun yang sementara dirawat di rumah sakit karena sudah dinyatakan positif, Tuhan memberikan mereka kekuatan kesehatan. Tuhan memberikan mereka kelepasan dari virus corona tersebut. Mampukan kami melihat bahwa lewat situasi ini Tuhan, kami betul-betul mengintrospeksi diri kami. Kami bertobat kepada Tuhan. Kami membaharui hidup kami di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan dunia ini Tuhan, tetapi pulihkan pribadi-pribadi kami masing-masing dari setiap dosa-dosa kami Tuhan. Ini doa Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sambil terus kami mohon ampun untuk setiap pelanggaran, kesalahan dan dosa yang seringkali kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang jemaat berdiri, kita menyanyi dalam NKB nomor 126, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Biarkan Dia diberkatinya. Namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Kita menerima berkat. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah telah selesai.